Baik, pada pagi ini saya ingin coba memfokuskan pada pembahasan terkait akun-akun apa saja yang harus di-tagging ataupun dimasukkan ke dalam sirup atau dibuat rencana umum pengadaannya seperti itu ya. Nah, sebetulnya pengisian sirup itu kan setelah dibuat rencana umum pengadaannya. Jadi kalau yang ideal harusnya dari awal itu sesuai dengan tahapan perencanaan, tahapan pengadaan, yaitu pertama kita membuat perencanaan, kemudian persiapan dan pelaksanaan. Nah, di dalam perencanaan itu tentunya sebelum kita menginputkan RUP ke dalam sirup itu harusnya ya di awal itu ya sudah dibuat rencana umum pengadaannya, dalam artian PA sudah mengetahui apa kebutuhannya, PPK-nya juga sudah mengidentifikasi, sudah mereview kebutuhan-kebutuhan dari user gitu kan, bahwasannya user ini butuh ini, butuh ini. Kemudian juga nanti paket-paketnya juga sudah jelas ya, akan ada paket apa saja nih, ya. Akan ada kegiatan apa saja nih di Satker ataupun di perangkat daerah ataupun di instansi masing-masing itu. Jadi sudah ada gambaran ya, kegiatan apa sebetulnya yang akan dilaksanakan, dan juga sudah ada gambaran awal mana yang merupakan kegiatan rutin ya. Jadi ada yang rutin sesuai dengan tusinya. Pasti dalam setiap satker, dalam setiap OPD itu pasti ada kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin yang merupakan tugas dan fungsi dari satker ataupun unit kerja masing-masing ataupun perangkat daerah masing-masing gitu kan, pasti ada tugas yang merupakan setiap tahun ataupun ya apa sudah merupakan tugas utamanya, tugas pokok dan fungsinya apa-apa saja kegiatannya. Kemudian juga pasti sudah ada sudah kegambar mana kegiatan-kegiatan yang merupakan apakah itu tugas tambahan, apakah itu berkaitan dengan renja ataupun ada misalkan ada perubahan dari kepala daerah atau perubahan visi misi ataupun menyesuaikan visi misinya. Nah, memang sejalan dengan tugas dan fungsinya. Tapi ini untuk menunjang visi misi misalkan dari kepala daerah. Ini tugas merupakan untuk menunjang visi misi dari organisasinya, dari kementeriannya seperti itu. Nah, itu mungkin dilaksanakan dengan swakelola. Ya, swakelola tipe pertama oleh sendiri ya, swakelola oleh KL lain atau swakelola oleh ormas ataupun oleh Pokmas ya. Sudah ada gambarannya tentunya di awal. Sebelum menginput sirup ya. Jadi di awal tentunya sudah ada gambaran ya, para PPK ataupun para ya pengelola pengadaan lah ya, seperti itu sudah ada gambaran semuanya. Nah, tentunya harus dibedakan juga nih, tolong nih, ada poin penting di sini. Harus dibedakan antara kegiatan rutin ya yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja dengan kegiatan-kegiatan yang memang akan dilakukan dengan swakelola ya. Ya, simpelnya kalau memang kita akan melakukan swakelola tentunya akan dibuat ada tim penyelenggaranya, ada pelakunya, ada pihak yang melaksanakannya. Nanti ada tim persiapan, ada tim pelaksana, dan ada tim pengawas. Nah, kalau secara substansi beda rutin dengan yang dilakukan swakelola tadi itu, kalau TUSI itu ya memang sudah rutin itu memang sudah TUSI secara berkesinambungan. Setiap tahun kita melakukan hal tersebut ya untuk menunjang sesuai dengan satker kita. Ya contohnya kalau di kami misalkan di PMEP kita setiap tahun memainten sirup ya, aplikasi sirup, terus mengembangkan aplikasi sirup ya, baik dari sisi proses bisnisnya, dari sisi aplikasinya. Nah, itu merupakan hal yang rutin. Namun ketika ada hal yang baru, misalkan ya seperti dispenser ini sebetulnya hal yang baru nih, bukan merupakan kegiatan rutin dari dulu ada ataupun dalam peraturan LKPP ada kegiatan ini ya. Nah, ini bisa saja menjadi swakelola tipe 1 nih yang acara yang kita lakukan sekarang ini. Nah, nanti dibentuklah ada tim persiapannya siapa, ada tim penyelenggaranya siapa, ada tim pengawasnya siapa, ya kan? Karena sebetulnya acara dispenser ini adalah acara baru nih, kegiatan baru nih ya, dan itu memang relate dengan TUSI dari PMEP, namun sebetulnya ya ini merupakan hal yang baru untuk mendukung visi misi dari Kepala LKPP yang biar lebih berdampak
biar lebih bisa menjangkau lebih luas lah seperti itu. Nah, dibuatlah hal yang baru dilaksanakan dengan swakelola tipe 1. Tentunya ketika kita eksekusi tipe 1 itu akan ada timnya tadi ya. Ada tim penyelenggara, yaitu di dalamnya ada tim persiapan, pelaksana dan pengawas. Atau bisa juga untuk mengembangkan sirup lebih jauh lagi, kita kerjasama dengan BRIN nih ya, dengan BRIN. Nah, mengembangkan roadmap sirup untuk untuk mengantisipasi teknologi yang sudah semakin berkembang sekarang ya, dengan teknologi artificial intelligence, teknologi blockchain dan sebagainya. Nah, itu memang relate dengan tusi kita, tapi ini hal yang baru dan pengembangan baru ya, untuk menunjang range kita, untuk menunjang range kita ya. Nah, sehingga kita lakukan swakelola tipe yang kedua, yang mana di dalamnya memang ada tim-tim, ada tim persiapan, ada tim pelaksana dan tim pengawas ya. Slide-nya biar aja dulu di awal, nggak apa-apa. Ini dulu prolog dulu nih, prolog dulu ya. Nah, gitu gambarannya ya. Jadi di awal seharusnya ketika teman-teman input sirup sudah ada gambaran mana kegiatan-kegiatan yang merupakan rutin dari unit kerjanya. Mana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 2, tipe 4. Dan mana juga kegiatan-kegiatan yang memang akan dilaksanakan dengan penyedia. Dalam artian penyedia ini tentunya nanti akan dilaksanakan melalui, apakah kalau barangnya sudah ada dalam katalog elektronik, berarti melalui purchasing. Kalau nilainya tidak sampai 200, di purchasingnya berarti oleh pejabat pengadaan. Kalau nilainya di atas 200, berarti purchasingnya oleh PPK, gitu kan. Kalau nilainya, kalau barang jasanya tidak ada dalam katalog elektronik, dan kalau nilainya tidak sampai dengan 200, bisa dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan, gitu kan. Nah, itu sudah ada gambaran tuh harusnya tuh ya. Jadi teman-teman semua yang input sirup itu harusnya dari awal itu sudah ada gambaran apa yang akan dilaksanakan kegiatan-kegiatannya. Jadi tidak hanya sekedar langsung melihat nanti anggarannya apa saja tanpa tahu itu anggaran apa sih, itu anggaran buat apa sih gitu kan. Nah, tanpa mengetahui anggarannya ini untuk apa. Sebentar, ini kok ada. Nah, gitu ya. Nah, barulah setelah kita tahu ini tuh ceritanya apa gitu ya, ini tuh anggarannya rutin, ini tuh anggarannya mau dibuat swakelola atau mau dilakukan penyedia, nah barulah kita bisa melakukan inputan sirup dengan lancar ya, dengan nyaman. Oke, kita masuk ke slide-nya. Nah, kita akan coba setelah kita bisa mengetahui secara umum, nah barulah kita lakukan proses perencanaannya. Proses perencanaannya yang mana nanti dituangkan dalam RUP. Nah, ini proses perencanaan secara keseluruhan ada 7 tahapan ya. Ada 7 tahapan. Nah, namun nanti kita akan fokus di ini aja nih, di identifikasi pengadaannya, yaitu di masalah mana yang harus di tagging, mana yang harus dimasukkan ke dalam sirup, mana yang harus dimasukkan, mana yang harus dibuat rencana umum pengadaannya. Kita fokus di situ. Silakan teman-teman, ini kan sudah lama menjadi diskusi ya. Nah, coba kita sama-sama diskusikan lagi ataupun kita coba sharingkan lagi. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab keraguan semua dari teman-teman. Kita langsung praktekkan. Dan saya harapkan juga apabila ada teman-teman yang bisa menayangkan langsung, mau praktek langsung, men-tagging RUP-nya ya sesuai dengan acara kita, mau nyirup langsung ya, mau nyirup secara langsung, silakan nanti ya setelah paparan ini bisa langsung kita praktekkan ya. Nah, kembali ke laptop. Jadi kegiatan perencanaan pengadaan barang jasa itu secara umum ada 7 tahapan. Pertama, identifikasi pengadaan barang jasa. Nah, tadi yang prolog awal tadi sebetulnya adalah kita melakukan identifikasi ya, identifikasi secara real ya, bukan hanya secara dari dokumen, tapi secara real. Sebetulnya di unit kerja kita itu ada pengadaan apa saja, gitu kan? Ada proses pengadaan apa saja. Nah, kalau di keseluruhan ada belanja apa saja, apakah ada belanja rutin, kemudian ada belanja apa saja yang dilakukan dengan pengadaan, baik melalui swakelola ataupun baik melalui penyedia, seperti itu. Nah, baru yang lainnya setelah selesai diidentifikasi paket-paket pengadaan. Nah, ini juga salah satu kata kunci, paket pengadaan ya. Jadi setelah diidentifikasi kan, identifikasi pengadaan, berarti muncullah paket-paket pengadaan, karena satuan terkecil dari pengadaan kan paket ya. Nah, barulah muncul paket-paket yang harus dilakukan pengadaan, yang harus dibuat RUP-nya. Nah, paket-paket tersebut barulah ditentukan
apa ini jenis barang jasanya, cara pengadaannya bagaimana, pemaketannya itu bagaimana, apakah akan dikonsolidasikan juga, waktunya, ya, anggarannya, dan terakhir barulah kita masukkan ke dalam rencana umum pengadaan. Nah, ini gambaran umumnya ya. Oke, next slide. Nah, secara umum ketika kita di awal melakukan perencanaan ya, tadi setelah kita tahu secara real ya, mana sih belanja-belanja rutin, mana sih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan swakelola, baik itu swakelola tipe 1 oleh KLPD lain, oleh Ormas ataupun Pokmas 234 ya, mana yang dilakukan oleh penyedia dan bisa membedakan ya, mana yang memang kegiatan rutin dan mana kegiatan dengan swakelola. Sederhananya kalau memang Bapak Ibu mau melakukan swakelola, berarti harus ada tim pelaksananya. Harus ada tim penyelenggaranya, sorry. Ada tim persiapan, ada tim pelaksana, dan ada tim pengawas. Kalau tidak ada tim-timnya itu, berarti ya bukan swakelola, itu kemungkinan rutin. Atau ya mungkin maunya swakelola tapi tidak dilaksanakan swakelolanya. Makanya harus jelas nih dalam perencanaannya apa dan pelaksanaannya tentunya harus sesuai dengan perencanaannya. Seperti itu. Nah, nanti kita menyatakan mana kegiatan-kegiatan rutin dengan kegiatan swakelola tentunya akan berpengaruh nanti terhadap paket-paket yang akan kita tagging di dalam sirup atau tidak. Oke. Nah, pertama secara umum. Secara umum identifikasi pengadaan barang jasa yang kita lakukan ya untuk KL itu pada level komponen atau subkomponen ya pada RKA KL yaitu yang terasosiasi biasanya, tapi tidak semuanya juga. Ini baru secara umum ya. Baru secara umum. Secara umum biasanya belanja barang jasa itu kemungkinan besar terasosiasi dengan kegiatan pengadaan. Belanja barang jasa itu pasti kemungkinan besar itu akan memerlukan kegiatan pengadaan. Jadi pasti akan di-tagging di RUP, pasti akan dibuat RUP. Kemudian belanja modal, tapi tidak semuanya juga. Secara umum belanja modal nanti akan bisa terasosiasi dengan pengadaan. Kemudian akun belanja lain ya seperti bansos atau hibah. Nah, ini sudah agak jauh sebetulnya. Nah, ini bansos atau hibah sebetulnya yang bentuknya adalah pengadaan barang jasa. Nah, ini secara umum ini yang dekat ya dengan pengadaan ataupun yang membutuhkan proses pengadaan adalah level komponen subkomponen ya dengan akun belanja yaitu belanja barang jasa, belanja dan belanja modal serta ya yang bentuknya pengadaan ya dalam akun bansos ataupun hibah. Tapi bentuknya pengadaan. Jadi dalam artian bukan hibah uang tapi barang ya, barang. Nanti ada pengadaannya untuk barangnya misalkan seperti itu. Seperti itu ya, secara umum. Nah, kalau untuk Pemda ya kurang lebih sama, belanja operasional barang jasa dan belanja modal juga kurang lebih sama ya Pemda juga ya. Nah, ini secara umum. Selanjutnya ini kita coba identifikasi lebih lanjut lagi ya, contoh-contoh ya. Contoh-contoh akun belanja ataupun belanja yang membutuhkan proses pengadaan. Contoh-contoh nomenklatur, contoh-contoh yang ya nama paket lah. Contoh paket-paket ya dalam anggaran belanja yang membutuhkan pengadaan. Nah, contohnya yang swakelola nih contohnya nih. Penyusunan kajian dengan perguruan tinggi negeri atau ormas. Perguruan tinggi negeri berarti swakelola tipe yang kedua, dengan ormas berarti swakelola tipe yang ketiga. Nah, ini penyusunan kajian. Nah, berarti kalau ada nomenklatur seperti ini, ya nampaknya nih akan dilakukan dengan swakelola dan tentunya nanti dalam pelaksanaannya harus ada tim penyelenggaranya. Harus dibentuk tim persiapannya siapa, tim pelaksananya berarti dari PTN kan? Atau dari ormas yang tim pelaksananya, tim pengawasnya juga dari internal kita seperti itu. Contoh lain kegiatan penyuluhan pendampingan kepada masyarakat. Nah, ini bisa swakelola. Bisa swakelola tipe pertama kalau ini misalkan penyuluhannya terkait penyuluhan kesehatan misalkan oleh Dinas Kesehatan atau oleh Kementerian Kesehatan misalkan. Ini kegiatan penyuluhan pendampingan kepada masyarakat. Misalkan penyuluhan terkait kesehatan bisa menjadi swakelola tipe yang pertama oleh Kementerian Kesehatan.
kalau memang ini bukan kegiatan yang menjadi kegiatan rutin ya. Dalam artian tadi itu misalkan untuk menunjang ataupun mendukung Renstra, Renja atau ada ada tambahan visi misi dari menterinya atau dari dirjennya atau dari deputinya ya, nah, dari atasannya sehingga diperlukan nih kegiatan swakalola tipe yang pertama yang mana ini bukan kegiatan rutin. Nah, nanti sehingga apa? Sehingga apabila ini swakalola tipe yang pertama, apapun dilakukan dengan swakalola, maka bentuklah tim penyelenggaranya. Atau ya swakalolanya tipe 2, misalkan tipe ketiga ataupun tipe keempat, silahkan. Intinya kalau memang swakalola, berarti ada tim penyelenggaranya dan ada eksekusinya dengan siapa swakalolanya. Apakah oleh sendiri, berarti ada tim pelaksana dari sendiri. Apakah oleh KL lain, berarti ada tim pelaksana dari KL lain. Atau oleh Ormas, berarti ada tim pelaksana dari Ormas. Atau oleh Pokmas, semuanya dilakukan oleh Pokmas seperti itu. Ya, nah ini kegiatan dengan kelompok masyarakat ya. Berarti ini swakalola tipe yang keempat. Ya, pemeliharaan jalan. Nah, ini juga pemeliharaan jalan juga kalau memang sudah merupakan kegiatan rutin dari misalkan PUPR gitu ya, yaitu bukan swakalola berarti kan itu kegiatan rutin. Tinggal dilihat di bawahnya apakah ada pengadaan nggak. Ya, kalau nomenklaturnya ini merupakan pemeliharaan jalan ini adalah kegiatan rutin ataupun tugas pokok fungsi dari satker tersebut yang setiap tahun memang sudah dianggarkan rutin kegiatannya itu bukan swakalola ya kalau memang tadi ini sudah rutin tiap tahun ada ya dan memang tidak dibentuk tim penyelenggara swakalolanya. Nah, kecuali kalau memang pemeliharaan jalan ini yang merupakan tadi ada mendukung untuk Renstra, Renja, ada perubahan strategi ataupun ada arahan tambahan ya. Dan memang tadi dibentuk dengan tim penyelenggara swakalolanya, maka itu nanti bisa dilakukan dengan swakalola. Jadi jangan sampai teman-teman semua menyebutkan ini swakalola, tapi dalam realnya tidak dibentuk tim penyelenggaranya. Tapi dalam realnya tidak ada pelaksana swakalola realnya gitu kan seperti itu. Nah kan dalam artian pelaksana swakalola itu kan harus jelas ini tipe yang mana nih. Tipe 1 oleh kita sendiri ada tim pelaksananya. Tipe 2 ada tim pelaksana dari KLPD lain, tipe 3 ada tim pelaksana dari Ormas, dan tipe 4 oleh kelompok masyarakat. Nah, itu kurang lebih seperti itu untuk kegiatan swakalola. Nah, kemudian bisa juga dalam anggaran belanja kita ya sudah ada paket pengadaan yang memang itu akan dilakukan oleh penyedia melalui pemilihan penyedia tentunya ya seperti itu. Contohnya pembangunan jalan, gedung, waduk, jembatan. Nah, ini pekerjaan konstruksi nih seperti itu. Nah, ini tentunya kalau memang nomenklaturnya seperti ini muncul dalam anggaran, berarti ini paket ini dilakukan proses pengadaan melalui penyedia. Nah, berarti ini harus di tagging nanti di dalam sirupnya ya, bahwasanya ini akan dilakukan proses pengadaan melalui penyedia ya. Kemudian pembelian peralatan, mesin, ATK, konstruksi rapat, obat, ya, alkes, buku komputer, segala macam. Nah ini pasti ini membutuhkan penyedia ini, pasti membutuhkan penyedia ya, sehingga tentu harus dilakukan pengadaannya melalui penyedia. Nah, namun tadi seperti swakalola harus konsisten juga ya, dalam artian kalau memang ini dilakukan melalui pemilihan penyedia harus jelas ini akan dilakukan melalui proses pemilihan apa? Apakah melalui purchasing kalau barangnya sudah dalam katalog? Apakah melalui pengadaan langsung? Pengadaan langsung bisa saja salah satu bentuk pengadaan langsung yang sudah elektronik bisa pengadaan langsung atau melalui biaya pengadaan purchasing juga itu. Purchasing itu kan bisa melalui katalog. Purchasing itu juga bisa melalui toko daring atau bisa melalui biaya pengadaan ya silakan. Jadi jelas. Kemudian pelakunya juga ada oleh pejabat pengadaan gitu kan, oleh Pokja atau oleh PPK seperti itu. Ya. Sewa kendaraan, sewa gedung juga sama ya. Nah ini pasti membutuhkan penyedia dan membutuhkan proses pemilihan penyedia sehingga ini membutuhkan eksekusi pengadaan sehingga ini masuk ke dalam paket pengadaan. Oke. Langganan daya listrik, telepon, internet. Nah ini adalah pengadaan yang dikecualikan ya, pengadaan yang dikecualikan. Kemudian jasa konsultan, penilaian notaris dan lainnya juga ini pengadaan yang dikecualikan.
Nah, namun di sini tolong digarisbawahi ya, bahwasannya apabila kita menyebut bahwasannya nomenklatur ini adalah masuk ke satu paket pengadaan dan memang membutuhkan proses pengadaan, tentunya kita harus konsekuen tadi. Kalau memang swakalola, ini swakalola kalau pengadaannya dengan swakalola, swakalola swakalola tipe berapa nih? Satu, dua, tiga, atau empat. Kemudian yang melaksanakannya siapa ini ya? Harus ada tim penyelenggaranya, tim yang terdiri dari tim persiapan, ada tim pelaksana dan ada tim pengawas. Itu kalau swakalola. Kemudian kalau melalui penyedia ini harus jelas ini, misalkan kalau mau dilakukan tender tentunya harus melalui ada Pokja ya kan. Kemudian kalau mau e-purchasing ya berarti harus ada pejabat pengadanya atau PPK-nya. Kalau melalui dikecualikan juga sama, ini apakah dilakukan oleh Pokja atau dilakukan oleh pejabat pengadaan seperti itu. Jadi harus ada yang melakukan eksekusinya. Kalau memang itu nomenklaturnya ataupun akan dieksekusi melalui pengadaan seperti itu. Kenapa hal seperti itu? Karena kita mengisi sirup itu, kita melakukan perencanaan itu dan mengisinya ke dalam sirup, sebetulnya kan salah satu fungsinya untuk melakukan monep, untuk melakukan monitoring evaluasi. Sehingga nanti di ujung ya, ataupun dalam perjalanannya, kita bisa menghitung berapa sih jumlah pejabat pengadaan yang dibutuhkan, berapa sih jumlah pokja yang dibutuhkan, PPK yang dibutuhkan, contohnya seperti itu. Berapa sih nilainya yang dilakukan melalui tender, berapa sih nilainya yang dilakukan dengan swakalola tipe kedua, tipe ketiga, dan sebagainya. Nah, sehingga ya tadi kita merencanakan itu memang harus jelas bahwasanya ini memang merupakan paket pengadaan yang ini memang dilakukan oleh pelaku pengadaannya ada, dan memang dalam melakukannya itu ya jelas eksekusinya. Apakah tadi dengan e-purchasing, apakah dengan pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, tender cepat, ataupun yang dikecualikan seperti itu ya. Nah, kemudian ada anggaran-anggaran yang tidak membutuhkan eksekusi pengadaan. Yang tidak membutuhkan eksekusi pengadaan berarti ya tidak dilakukan dengan swakalola atau penyedia atau pemilihan penyedia, tidak, kita tidak perlu memilih penyedia, tidak perlu memilih penyedia ya. Kemudian juga tidak ada pelaku pengadaannya yang melakukan eksekusi pengadaannya. Karena kalau kita melakukan, kalau paket itu paket pengadaan, tentunya ada pihak yang melakukan pengadaannya. Nah, contohnya honorarium ya atau narasumber. Nah, ini tentunya secara umum dia masuk ke dalam belanja non pengadaan. Namun bisa saja nih honorarium atau narasumber ini masuk menjadi pengadaan. Kalau honorarium atau narasumber ini merupakan bagian dari swakalola. Bagian dari misalkan swakalola tipe pertama atau swakalola tipe kedua lah, terserah. Pokoknya swakalola tipe berapapun. Kalau memang di dalam swakalola itu ada honorarium narasumber dan memang ini paketnya di atasnya itu kita taggingnya paket pengadaannya ada di atasnya, paket swakalola misalkan ini nih, paket kegiatan penyuluhan pendamping kepada masyarakat nih ya yang di swakalola atau ya, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau memang di dalamnya itu ada honorarium narasumber dan kita taggingnya adalah paket swakalola tipe pertama, maka honorarium narasumber itu masuk ke dalam paket pengadaan karena dia nempel di dalam swakalola seperti itu. Ya, tapi harus jelas kalau memang swakalola itu kalau memang itu swakalola berarti memang harus ada timnya gitu kan, harus ada yang akan melakukannya, yang akan melaksanakannya. Bedakan antara swakalola dengan rutin. Ini ada pertanyaan ya, nih saya langsung mengenainya, kita lihat deh dari Syahrial Asab. Swakalola tipe 1 itu kan sudah jelas penyelenggaranya oleh Satker penyelenggara perlu penetapan. Nah, ini kan makanya nah ini apakah perlu penetapan swakalola atau cukup disebutkan pada KK bahwa swakalola tipe 1? Apakah penyelenggara swakalola itu diperjelas siapa tim? Ya, nah ini kita langsung jawab ya nih Pak Syahrial Asab. Jadi tadi seperti prolog di awal, kita harus bisa clear dulu mana yang menjadi paket pengadaan dan mana di dalam anggaran ya, di dalam anggaran itu mana yang memang membutuhkan pengadaan ataupun menjadi paket pengadaan dan mana yang anggaran itu merupakan anggaran rutin, anggaran yang membiayai
operasional dari eh, OPD-nya ataupun unit kerjanya seperti itu. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Syahrial contohnya ya. Jadi kalau memang Pak Syahrial Sam ini mau melakukan swakolo tipe 1, nah berarti ini ada kegiatannya apa nih? Misalkan kegiatan penyuluhan pendampingan kepada masyarakat nih. Nah, ini sebetulnya nampak kalau kalau ini mau dijadikan swakalola, ini harusnya bukan kegiatan yang rutin dilakukan tiap tahun ada seperti itu ya dilakukan ada seperti itu. Namun ini merupakan mungkin kegiatan tambahan atau untuk mendukung Renja, untuk mendukung Renstra, atau ada visi misi yang khusus ya dari kepala satker yang baru dan sebagainya. Nah, jadi kalau memang swakalola dalam KAK-nya harus dimunculkan dilakukan swakalola tipe 1, kemudian ada tim penyelenggaranya siapa, karena ini memang swakalola itu ya bukan kegiatan yang rutin untuk melakukan kita setiap tahun itu dilakukan. Ini seperti dispenser ini, saya nih kalau menjadikan ini swakalola maka harus ada tim persiapannya, harus ada tim penyelenggaranya, dan ada tim pelaksananya. Kalau swakalola tipe yang pertama, swakalola tipe yang kedua juga sama seperti itu. Gitu ya, Pak Syarasam. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau di dalam swakalola tipe 1 yang akan dilaksanakan ada honorarium dan narasumber, maka itu bisa menjadi belanja pengadaan. Tapi kalau gini, misalkan nih, tusi kami misalkan di PMFP kan mengelola sirup nih. Kemudian ketika dalam mengelola sirup, kita misalkan mengundang narasumber misalkan dari ITB misalkan ya, terkait ataupun dari BRIN ya, mengundang seorang ahli untuk menjelaskan terkait perkembangan artificial intelligence. Nah, yang mana mengundang ini ya, ini tidak ada kaitannya dengan swakalola, tidak kita tempelkan ke dalam kita swakalola, tapi merupakan kegiatan ya rutin lah kita explore ya, mengundang rapat saja gitu kan. Narasumber tersebut kita undang, kita berikan honor, nah maka itu bukan belanja pengadaan. Karena honorarium atau narasumber yang kegiatan barusan saya lakukan itu bukan kegiatan swakalola. Kecuali kalau di atasnya ditaggingkan swakalola. Nanti kita contohkan ya di dalam RUP-nya bagaimana ya, seperti itu. Oke. Nah, saya langsung jawab aja deh chatnya ya, Fahruji. Apakah honor PPK, PBJ, PPTK harus diikut dalam sirup atau tidak? Nah, kalau diikut masuk di mana? Oke, gini. Ini honor, masalah honor. Honor apapun tadi ya, yang sudah saya jelaskan, saya ulangi lagi. Honor apapun ya, mau honor PPK, PPTK, apapun ya, kalau ada masalah honor. Kalau honor tersebut nempel ke dalam kegiatan ataupun paket pengadaan ya, terutama swakalola sih kemungkinannya. Kalau paket penyedia sih tidak mungkin, kecil kemungkinannya ada honor. Biasanya swakalola, kemungkinan ada honor. Jadi kalau honor tersebut nempelnya pada kegiatan swakalola, ya, apakah swakalola tipe 1, 2, 3, atau 4, maka itu honor tersebut bisa masuk ke dalam pengadaan, bisa masuk ke dalam RUP. Di input masuknya di mana? Ya di dalam kegiatan swakalola tersebut. Di dalam kegiatan swakalola tersebut masuknya. Kalau memang dilaksanakan dengan swakalola, dalam artian ada tim pelaksananya, ada tim penyelenggaranya, dalam artian memang dilaksanakan dengan swakalola, ya, bukan kegiatan rutin seperti itu. Oke. Untuk kegiatan rutin apakah tetap masuk sirup dengan swakalola 1? Tidak ya. Jadi kegiatan rutin tidak masuk ke dalam sirup kecuali di dalam rutin itu ada paket pengadaannya. Jadi yang masuk itu kata kuncinya seperti di awal, kata kuncinya yang masuk ke dalam sirup itu adalah paket pengadaan. Di dalam rutin, ya misalkan kegiatan rutin, saya misalkan di sini kami ya di PMEP, kita rutinnya adalah memainten sirup, ya sesuai dengan acara nyirup barang. Kita tusinya rutinnya adalah memelihara sirup, memelihara aplikasi sirup. Nah, berarti belanja jasa lainnya, beli ATK, honorarium segala macam itu rutin ada tuh. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, apakah masuk ke dalam sirup? Nah, kalau kegiatan rutin tadi, kalau memang butuh penyedia, berarti itu masuk
paket pengadaan. Misalkan kami dalam memainten sirup butuh laptop, butuh komputer, ya berarti itu masuk paket pengadaan tuh, pengadaan komputer. Walaupun itu kegiatan rutin. Oke, ya. Nah, dengan swakolo tipe 1, nah lain lagi kalau swakolo tipe 1 berarti kita memang betul-betul merencanakan kita akan melakukan swakolo tipe 1. Begitu, ya. Oke. Untuk anggaran belanja non PBJ berarti tidak perlu ditagih di sirup. Nah, untuk belanja yang tidak masuk pengadaan ataupun bukan paket pengadaan ya, berarti ya di dalam sirupnya itu ada non pengadaan tuh, ada non pengadaan langsung ya di NP ya. Jadi intinya tidak perlu dibuat rencana umum pengadaannya ya, tidak dibuat speknya segala macamnya gitu kan. Dan tentunya tidak akan memerlukan eksekusi pengadaan karena RUP itu kan bicara pengadaan, bicara rencana umum pengadaan, bukan bicara keuangan seperti itu, ya. Nah, tolong contoh detail non pengadaan. Nah, nih kembali ke sini. Nah, contohnya tadi honorarium narasumber. Secara umum defaultnya honorarium narasumber ini adalah belanja non pengadaan defaultnya. Tapi ada kecualinya. Honorarium narasumber ini bukan merupakan paket pengadaan kalau dia nempelnya di rutin. Kalau nempelnya di rutin. Tapi kalau dia masuk ke dalam swakalola ya, tipe 1 misalkan, dan kita taggingnya paket pengadaannya di swakalola tersebut, maka honorarium bisa menjadi paket pengadaan. Karena dalam proses swakalola tersebut, kita butuh honorarium, kita butuh narasumber. Kemudian juga perjalanan dinas ya, perjalanan dinas uang hariannya. Itu juga secara defaultnya, secara umumnya itu masuk belanja non pengadaan. Tapi kalau perjadian ini, ya tadi di dalamnya ada uang harian, itu masuk ke dalam kegiatan swakalola, berarti bisa masuk ke dalam belanja pengadaan. Tapi kalau perjadiannya ini untuk rutin, misalkan contoh, nanti kita contohkan juga ya untuk real. Sekarang ini kita ngambil contoh secara lisan dulu. Misalkan dalam kegiatan di PMEP kami memelihara sirup, kami ada perjadin ke data center misalkan ya, apakah ke Cibitung ataupun ke tempat data center yang lain. Ada perjadin tuh. Karena itu adalah kegiatan rutin dalam maintenance sirup, maka itu bukan pengadaan, tidak termasuk paket pengadaan uang harian perjadian tersebut, karena tidak perlu eksekusi pengadaan. Tapi kalau ya kita ada kegiatan misalkan swakalola tipe pertama ya, yaitu misalkan membuat sirup, desentralisasi sirup misalkan. Swakalola tipe 1 yaitu membuat aplikasi sirup yang tersebar. Kalau SPC kan terpusat. Sekarang kita sirup terpusat tapi kita sebarkan misalkan simulasi aja. Kita misalkan buat swakalola tipe 1 sirup yang tersebar. Dalam aplikasi ataupun dalam penyelenggaraan pelaksanaan swakalola sirup tersebar ke daerah-daerah tersebut, misalkan butuh perjadin. Nah, ketika kegiatan swakalola tipe 1 sirup tersebar ke seluruh daerah itu merupakan kita eksekusi sebagai swakalola tipe 1 yang mana ada tim-timnya, maka perjadin di bawah swakalola seperti itu menjadi kegiatan pengadaan karena dia diangkut menjadi swakalola, dia terlingkupi oleh swakalola. Tapi kalau nah ini di POI nih kegiatan rutin seperti perjalanan dinas ya tentunya kalau perjadiannya itu merupakan kegiatan rutin operasional untuk maintenance sirup itu tidak termasuk paket pengadaan gitu ya. Hibah bentuk uang, ini juga hibah bentuk uang. Ini defaultnya adalah belanja non pengadaan. Belanja operasional sosial dan lain dalam bentuk uang, ini defaultnya umumnya belanja non pengadaan. Oke, ya. Nah ini, oke sambil kita jawab aja di chat boxnya ya. Dari Anis, Bapak ada. Kami pernah melakukan swakalola tipe 1 antara rumah sakit dengan satu unit kerja di bawah satu unit kerja di bawah satu kementerian yang sama. Prosedur swakalola tipe 1 tidak menggunakan kontrak, namun karena harus ada kontrak. Bagaimana ini? Wah ini kasus ini ya. Ini kasus. Ya ini harus diperjelas dulu ya.
apakah memang ini swakalola tipe 1 atau swakalola tipe kedua. Ini ada kemungkinan KPPN menganggapnya ini swakalola tipe yang kedua sehingga harus ada kontrak ya. Seperti itu. Kalau tipe 1 tidak perlu ada kontraktual ya tentunya ya karena dilakukan oleh unit yang sama ya gitu, seperti itu. Nah, ya ini untuk ini mendingan Mbak Ades japri aja ya. Ini kasus ya, intinya ini ada perbedaan pendapat antara KPPN dengan unit kerjanya seperti itu ya. Oke. Zulkarnain, untuk transport, penginapan hotel dan perjalanan dinas apakah tetap masuk belanja non PBJ? Nah, nih kita jelaskan ya, nah biar clear. Oke. Untuk transport, penginapan hotel ya. Nah, kembali ya. Jadi konsep awalnya adalah apakah transport, penginapan, hotel ini merupakan paket pengadaan, merupakan satu paket pengadaan transport ini. Atau transport, penginapan, hotel ini nempel di paket di atasnya gitu kan, seperti itu. Nah, ini dalam artian ini transport atau penginapan atau hotel ini sebetulnya untuk kegiatan apa sebetulnya? Nah, itu harus dipastikan dulu. Kalau transport, penginapan, hotel, perjalanan dinas ini merupakan kegiatan rutin ya, kegiatan rutin misalkan ini, kembali ke contohnya ke kami sendiri ya. Nanti silakan teman-teman kalau mau sharing langsung ya, sharing langsung di dashboard sirupnya, kemudian kita bantu tagging, kita sama-sama tagging, silakan. Nanti teman-teman bisa ngambil contoh dari masing-masing kan ya, silakan ya. Kita buka seluas-luasnya ya. Namanya juga nyirup bareng, kita bareng-bareng. Nah, ini kalau untuk kasus di kami misalkan ya, kalau tadi penginapan, hotel, transport, perjadian itu misalkan kegiatannya adalah kunjungan kami ke data center ataupun kunjungan kami ke suatu daerah yang memang itu kegiatan rutin ya untuk maintenance sirup. Karena itu memang tugas utama kami kan maintenance sirup kan. Nah, berarti itu nempelannya itu di kegiatan rutin ya, nempelnya di kegiatan rutin. Jadi bukan ada paket pengadaan, bukan ada paket swakalola ataupun paket penyedia tertentu. Nah, berarti kalau memang seperti itu, berarti itu masuk belanja non pengadaan. Jadi itu bukan paket pengadaan. Itu bukan paket pengadaan. Kenapa? Karena kan tidak ada eksekusi pengadaannya. Jadi uang kan dikasih ke staf ya, uang dikasih ke staf, ke siapa, ke si programmer ataupun si teknisinya dikasihkan uang, nih buat hotel, buat transport, udah selesai. Tidak ada eksekusi pengadaan. Oke? Nah, maka itu tidak termasuk pengadaan. Lain ceritanya kalau kita punya suatu kegiatan, misalkan kegiatan terkait sosialisasi sirup ke daerah, misalkan ya, langsung eksekusi ke daerah, sosialisasi sirup ke daerah, dan itu merupakan kegiatan paket swakalola, paket pengadaan dengan swakalola. Jadi bukan kegiatan rutin. Itu misalkan hal apa ya, kita punya visi misi baru ataupun ada arahan baru, wah ini harus menyebarkan ke wilayah yang lebih banyak misalkan, sehingga kita adakan tuh swakalola tipe yang pertama, yang mana di dalamnya ya ada transport, penginapan, hotel segala macamnya. Nah, itu bisa menjadi satu paket pengadaan ditempelkan ataupun nempel ke dalam paket swakalola tipe yang pertama, seperti itu. Jadi kita tagging di sirupnya kegiatan sosialisasi ke daerah itu dalam satu paket pengadaan dengan swakalola tipe 1. Nah, yang di bawahnya, yang di dalamnya, termasuk pengiriman segala macamnya, berarti masuk ke dalam kegiatan pengadaan seperti itu. Atau contoh lain, kalau tadi kan swakalola, atau bisa saja misalkan ya, ketika reses misalkan ya anggota dewan misalkan ya itu akan melakukan studi banding misalkan atau akan melakukan penelitian ke suatu wilayah misalkan, dan perjalanan dinasnya ya, hotelnya, transportnya dikelola misalkan oleh event organizer, yang mana event organizer itu adalah pelaku usaha penyedia, dan untuk melakukan perjalanan tersebut memilih event organizer tersebut dilakukan dengan proses pengadaan, maka itu tentunya menjadi satu paket pengadaan dengan penyedia seperti itu. Oke, jadi tolong dipegang kata kunci pertamanya, kita itu bicara RUP, Rencana Umum Pengadaan.
Berarti di awal kita harus bisa menentukan mana yang menjadi paket pengadaan dan mana yang bukan. Begitu di awal itu, ya. Kemudian paket pengadaan ini dilakukan dengan apa? Apakah dilakukan dengan swakelola atau dilakukan dengan penyedia? Dan untuk mengidentifikasi apakah itu paket pengadaan atau bukan, kita lihat apakah memang ini butuh eksekusi pengadaan atau tidak. Dalam artian eksekusi pengadaan tentunya ada pelaku pengadaan yang melakukan, ada yang mengeksekusi, ada pejabat pengadaan, ada PPK atau Pokja yang melakukan, dan tentunya ada cara pengadaannya. Apakah dilakukan dengan cara swakelola tipe 1, apakah oleh KL lain, ya kalau swakelola, atau kalau dengan penyedia berarti apakah itu ini purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tanda cepat atau tender, atau bahkan dengan pengadaan yang dikecualikan. Gitu Pak Zulkarnain ya. Jadi untuk transport atau penginapan hotel, perjadian, apakah masuk non pengadaan? Secara umum ya, kalau dia itu kegiatannya bukan dilakukan dengan paket pengadaan, jadi tidak nempel pada paket swakelola ya, ataupun tidak nempel pada IO ya, berarti itu bukan paket pengadaan seperti itu. Kalaupun mau dimasukkan dalam pengadaan dikecualikan, berarti nanti untuk hotelnya memang ada eksekusi dengan pengadaan dikecualikan. Berarti ada pokjanya atau ada PP-nya yang mengeksekusi ya seperti itu. Tapi kalau eksekusinya dilakukan oleh staf saja, itu berarti bukan pengadaan itu kan. Ya, seperti itu. Karena kan kita melakukan perencanaan ini untuk bisa melakukan monitoring evaluasi dalam artian siapa nih PPK-nya, ini berapa orang sih pejabat pengadaan, berapa nilai paket sih yang dilakukan dengan pengadaan yang dikecualikan dan sebagainya, seperti itu. Oke, oke. Baik kok, izin bertanya, belanja pengadaan dinas paket meeting luar kota masih sokol apa penyedia dalam paket tersebut ada honor langsung. Nah ini kembali ya, sudah jelaskan tadi ya, sama Pak Eko ya. Jadi perjalanan dinas paket meeting luar kota ini termasuk paket pengadaan atau tidak, begitu saja. Ya, termasuk paket pengadaan atau tidak. Kalau memang termasuk paket pengadaan, ya ini harus jelas. Ini dilakukan dengan cara apa pengadaannya? Apakah swakelola? Apakah dengan penyedia? Seperti itu kan. Kalau memang tidak ada proses pengadaan, ya berarti ini bukan paket pengadaan. Ya, berarti ini tidak perlu RUP ya. Makanya nih di dalam slide ya, secara umum belanja perjadian uang harian ini secara umum masuknya belanja non pengadaan. Kalaupun masuk ke pengadaan tadi harus jelas ini nempelnya apakah di swakelola atau apa seperti itu ya. Rudianto Aidin masih belum jelas mengenai ini, biar jelas semuanya ya, mengenai honorarium penyuluhan apakah sebagai belanja pengadaan jasa atau swakelola. Oke. Apakah JK nih apa nih? Jasa konsultan atau swakelola? Honorarium penyuluhan. Nah, honorarium penyuluhan ini apakah memang nempelnya ke dalam kegiatan rutin dari unit kerja Pak Rudianto ya, atau nempel ke dalam satu kegiatan swakelola tipe 1 ya. Itu biasanya miss-nya di situ. Suka ada miss-nya antara rutin dengan swakelola tipe 1. Kalau memang dilakukan dengan swakelola tipe 1, ini harus jelas dulu. Berarti memang swakelola tipe 1 tuh berarti harus ada timnya tuh, harus jelas tuh. Harus ada SK timnya, harus ada tim penyelenggaranya, harus ada persiapannya, pelaksananya ya seperti itu. Dan tentunya ya kalau kita tagging sebagai swakelola tipe 1, ya berarti honorarium ini masuk ke dalam swakelola, berarti masuk ke dalam pengadaan. Tapi kalau kegiatan rutin, berarti honorarium ini bukan belanja pengadaan kalau kegiatannya adalah kegiatan rutin, bukan kegiatan swakelola. Jadi pada intinya secara mendasar kita pilih dan pilah mana yang termasuk ke dalam paket pengadaan. Pak Sukri izin mengulang, minta contoh konkret nanti ditampilkan setelah ini ya. Kita tampilkan setelah ini, kita coba tagging, lihat dalam sirup latihan ya, seperti itu. Belanja non PBJ apakah sama dengan belanja pengadaan dikecualikan? Oke, Pak Pramono ya. Ini terkait konsep belanja pengadaan dikecualikan. Oke. Jadi cara pengadaan itu memang ada pengadaan dengan swakelola dan dengan penyedia ataupun melalui pemilihan penyedia. Oke, ada dua itu. Nah, namun ya
ada tambahan lain sebetulnya dari dua ini, dari swakelola dan oleh penyedia ini, yaitu diantaranya pengadaan yang dikecualikan, ya, diantara yang lainnya juga ada darurat, ya, kemudian juga di luar negeri dan sebagainya. Nah, pengadaan yang dikecualikan ini adalah ya dia itu harus ikut tercatat sebagai pengadaan pemerintah karena uangnya dari APBN APBD. Namun cara untuk melaksanakannya dia ya bukan sedikit banyak berbeda dengan cara pengadaan yang lainnya, cara pengadaan yang bukan dikecualikan, ya, dalam artian contohnya seperti tadi, seperti pengadaan yang harganya ataupun tata kelolanya diatur pemerintah seperti air minum, listrik, gas, ya. Nah, itu dikecualikan itu. Kenapa? Karena tidak mungkin untuk proses pemilihan PLN, Telkom gas, segala macam telepon gas itu mengikuti tata cara yang di pasal 38. Nggak mungkin dengan katalog, tender, nggak mungkin. Dikecualikan, yaitu dengan langsung melalui proses bisnis mereka, seperti itu. Kemudian yang dikecualikan yang excess demand. Tidak mungkin kita melakukan seperti di pasal 38 karena kita yang butuh, karena excess demand, karena kebutuhannya lebih banyak daripada suplainya, sehingga kita yang mau mengikuti lelang mereka, bukan kita yang menyelenggarakan tender disuruh daftar, tapi kita yang mendaftar ke mereka, contohnya seperti itu, ya. Nah, itu belanja ya, yang dikecualikan. Nah, pengadaan yang dikecualikan itu kalau memang ada pengadaan dikecualikan, maka tetap harus dimasukkan ke dalam sirup, tetap harus dibuat RUP-nya, karena itu termasuk pengadaan barang jasa pemerintah, karena uangnya masih dalam APBN APBD. Contohnya misalkan kita akan melakukan suatu kegiatan yang membutuhkan hotel, venue-nya, ya, membutuhkan hotel. Nah, untuk pengadaan hotelnya itu dilakukan oleh pejabat pengadaan atau oleh Pokja, maka itu cara Pokja atau pejabat pengadaan melakukan pemilihan hotelnya itu tidak dengan e-purchasing, tidak dengan pengadaan langsung, penunjukan langsung tanda cepat atau tender, tapi dengan tata cara yang diatur dalam Perlem 5, yaitu pengadaan yang dikecualikan untuk pengadaan hotelnya, seperti itu, Pak Pramono. Ya, jadi kalau memang seperti itu tidak bukan berarti pengadaan yang dikecualikan itu masuk belanja non pengadaan, masih termasuk, ya, untuk pengadaan yang dikecualikan, seperti itu. Oke, apakah belanja perjadian, tiket atau hotel, kegiatan apa silupnya? Nah, ini tadi sudah jawab, ya. Intinya perjadian ini, tiket ini, hotel ini, apakah dia merupakan satu paket pengadaan atau bukan? Atau apakah ini masuk ataupun nempel ke dalam satu paket pengadaan yang lain atau tidak? Kalau tidak, berarti tidak perlu di tagging ataupun masuk ke non pengadaan. Tapi kalau pengadaan tiket atau hotelnya misalkan dilakukan oleh event organizer, dilakukan melalui pengadaan yang dikecualikan, dalam artian berarti ini penyedia kan? Kalau penyedia berarti ada Pokja-nya, ada PP-nya yang melakukan eksekusinya dan merupakan satu paket, ya, satu paket pengadaan, ya, dengan penyedia, melalui penyedia, ya, yaitu untuk tiket dan hotel, maka itu berarti termasuk belanja pengadaan. Tapi kalau ini tidak dilakukan dengan metode pengadaan dikecualikan, ya, sekali lagi, kalau tiket atau hotel ini tidak dilakukan dengan metode pengadaan yang dikecualikan, dalam artian uangnya itu diberikan ke staf masing-masing atau nanti direembus, ya, silahkan pesan dulu hotel sendiri, silahkan pesan tiket sendiri, nanti dibayar belakangan. Nah, itu berarti tidak ada pengadaan dikecualikan, tidak ada proses pengadaan yang dikecualikan, berarti tidak ada proses pengadaan di situ. Seperti itu. Oke? Nah, ini ulang lagi. Amanda, ya. Bapak atau Ibu, penjadin, transport, uang harian, masuk swakelola. Nah, bisa masuk swakelola? Bisa, kalau memang tadi ada paket swakelolanya. Jelas memang nanti ini kegiatan saya ini swakelola nih. Misalkan terserah mau swakelola beberapa. Misalkan mau swakelola, ini sebetulnya ini kita akan survei dengan perguruan tinggi swasta. Ini berarti ormas nih.
kita akan swakol tipe yang ketiga. Di dalamnya ada transport, ada uang harian, ada perjadian, terserah. Nah, berarti itu paket pengadaan, berarti itu swakalola. Nah, gitu ya. Pertanyaannya, apakah perjadian transport uang bisa masuk swakalola? Bisa. Kalau memang, makanya tadi di awal di prolog, saya menjelaskan bahwasanya kita harus tahu dulu nih, apa saja ya, ini kegiatan kita di unit kerja kita tuh apa saja nih, kita akan melakukan apa saja, mana yang rutin, mana yang swakelola, ini ngapain sih. Nah, kita harus tahu dulu cerita awalnya, sehingga pertanyaan tadi masalah perjalanan segala macam bisa terjawab seperti itu. Oke, lihat lagi. Terima kasih bersama-sama. Oke, kenapa setiap akses RUP pada awal tahun begitu susah sekali ya? Nanti tolong dijawab nih sama teman-teman nih, helpdesk ya. Tim teknis, kalau tolong dicatat dulu nih Mas Enggar ya. RUP sudah akses. Mohon info ada saat kan belum masuk tarik RK. Oke, ini tolong catat dulu ya. Mas Enggar, Mbak Putri tolong catat pertanyaan yang belum nih. Mohon informasi ada satker belum tarik RKA 2023. Oke. Oke. KPU Mas Primas untuk pengadaan kecualikan partai bersama PAN, bagaimana cara pengadaannya, dan ini Mas sudah kasus ya. Untuk lebih jelasnya silahkan bisa WA ke saya ya nanti Mas Primas ya, bisa lebih jelas nanti. Untuk pengadaan kecualikan itu sudah mapan bagaimana cara. Nah, ini ada di Perlem 5 nih ya, Mas Primas ya. Ya, dalam menyusun HPS-nya, kemudian cara pengadaannya sudah ada dalam Perlem 5, silahkan ya. Nanti bisa ini soalnya ini iklan ini apakah membuat kontennya, membuat konten berarti termasuk ini industri kreatif ya, atau sewa slotnya atau apa nih, harus diperjelas dulu ini ya Mas Dimas ya, gitu ya. Sahril, bagaimana saat tagging ada beberapa paket penjadian swakelola tapi PPK berbeda 2 atau 3 tagging? Bagaimana pada saat tagging ada beberapa paket penjadian swakelola tetapi PPK yang berbeda 2 atau 3 PPK, sementara kita waktu tagging itu PPK nomor 2, kalau tidak di tagging semua tidak tertulis. Wah ini Mas Enggar tolong nih teknis Mas Enggar ya, kopiin dulu ya, catat dulu ya. Agar pemakaian hasil berlancar tahun berikutnya database itu bisa masukkan. Cukup optimal dan absen. Oke. Nah ini pelis, bila disebutkan rutin bikin bingung sebutnya. Nah, sebut aja belanja rutin ya, kode rekeningnya masuk ke pengadaan. Nah ini mohon maaf nih saya nggak hafal nomor kode rekening ya. Ya pada intinya kita harus bisa membedakan yang diinput ke dalam sirup itu adalah paket pengadaan, itu intinya adalah paket pengadaan. Dalam artian paket pengadaan itu apakah pengadaan ini swakelola atau penyedia, gitu kan? Nah kalau swakelola berarti ya harus jelas ada timnya, ada pelaksanaannya. Begitulah penyedia juga harus jelas ada pelakunya siapa, seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kayak ini saya pending dulu pertanyaannya. Nah, tadi itu ya terkait secara umum belanja pengadaan dan pengadaan, non pengadaan. Kita lanjut dulu selanjutnya. Next slide. Boleh next slide. Slide selanjutnya. Nah, seperti tadi, jadi kata kunci utama dari seluruh anggaran itu kita harus tahu mana yang menjadi paket pengadaan. Itulah yang diinput RUP, gitu kan. Jadi paket-paket yang bukan merupakan paket pengadaan, kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk kegiatan pengadaan, tidak butuh eksekusi pengadaan, berarti itu tidak perlu diinput ke dalam RUP ataupun di tagging non pengadaan. Oke. Cara pengadaan, nah tadi pertama, kalau kita mengidentifikasi apakah ini paket pengadaan atau bukan, berarti pertama cara pengadaan harus jelas. Apakah dilakukan dengan swakelola atau dilakukan dengan penyedia. Oke. Kemudian next slide. Nah, kemudian selanjutnya kalau memang kita menyatakan bahwasanya ini adalah paket pengadaan dan harus real ya, kita harus tahu realnya. Oh iya, ini butuh eksekusi pengadaan nih, berarti harus ada yang melakukannya nih. Ya, apakah kalau melalui swakelola, berarti ada penyelenggara swakelola paling kanan ini ya. Kalau penyedia terserah nanti
mau dengan apa caranya. Kalau purchasing sampai dengan 200 oleh pejabat pengadaan sebelah kanan nomor 2. Kalau di atas 200 purchasing oleh PPK gitu kan. Kalau tender oleh Pokja, kalau tanda cepat oleh Pokja dan seterusnya. Kemudian kalau penyedia dalam swakelola, berarti ada juga Pokja atau pejabat pengadaannya. Kalau penyedia dalam swakelola ya harus jelas pelakunya siapa, harus ada. Jadi kayak tadi hotel ya, transport gitu ya. Kalau itu merupakan paket pengadaan, berarti kemungkinannya apakah dilakukan dengan penyedia atau swakelola. Kalau ini masuk ke pengadaan yang dikecualikan, itu dengan penyedia ya, dengan pengadaan dikecualikan, maka harus ada yang eksekusi siapa. Jangan kita bilang ini paket pengadaan dikecualikan, tapi tidak ada yang eksekusi. Kita bilang ini paket pengadaan, tapi dengan di purchasing, tapi tidak ada yang eksekusi, gitu kan? Begitu pula swakelola sama seperti itu, ya. Oke, next slide. Apalagi? Nah, begitu pula swakelola sama. Swakelola itu kalau tipe 1 ya berarti sama dilaksanakan diawasi oleh kita sendiri. Nah ini yang untuk tipe 1 yaitu untuk yang tipe 1 tolong harus bisa membedakan antara kegiatan yang memang rutin ya, rutin dari tusi tahun ke tahun yang kita lakukan dengan memang kegiatan yang kita khususkan dengan pelaksana swakelola tipe yang pertama seperti itu ya. Jadi kalau memang tadi contohnya kalau di kami misalkan kegiatan rutin tadi ada perjalanan dinas ke mengecek ke server misalkan ya ke Cibitung atau ke data center di suatu daerah ya, ada Perjadin seperti itu. Nah, itu kegiatan rutin misalkan ya, dan itu dalam pelaksanaannya tidak ada melalui penyedia dengan pengadaan dikecualikan, tidak ada, tapi si stafnya langsung eksekusi, nyari hotel sendiri, transport sendiri, nanti dirembus, berarti itu ya bukan, tidak ada pengadaan, itu berarti tidak termasuk pengadaan ya, dan itu termasuk rutin. Tapi bisa juga, bisa juga tadi Perjadin segala macam itu, horor segala macam itu, kita misalkan melakukan swakelola tipe 1 ya, memang kita ada kegiatan untuk khususon ya, contoh sederhananya dispenser inilah. Nah, dispenser ini kan merupakan kegiatan yang muncul sebetulnya, kalau boleh terus terang ini gara-gara saya jadi agen perubahan DRB. Nah, saya akan mencari format apa nih yang bisa menjadi berdampak nih kepada teman-teman pengguna sirup. Oh, oke nih, kita lakukan acara seperti ini. Nah, ini kan bukan hal yang rutin, ini bukan, memang sesuai tusi kami ya, tapi ini hal yang baru ya, untuk tadi karena saya sebagai agen perubahan harus mengikuti hal-hal yang dipersyaratkan ya dari Pan RB. Kemudian juga ya secara pribadi saya sebagai agen perubahan harus mencari format sesuatu kegiatan baru. Nah, sehingga dibentuklah misalkan dispenser ini sebagai suatu kegiatan dengan swakelola tipe yang pertama. Nah, maka semua kegiatan di bawah dispenser ini yang kita lakukan sekarang ada honorarium, siapa tahu nanti ya untuk dispenser sesi berikutnya misalkan akan diadakan di tempat yang lain, misalkan kita berkunjung misalkan ke BPS lah nih ya, ke Pak Agus nih, Pak Agus Setiawan ya. Pak Agus Setiawan di BPS mana ini? Siapa tahu kita syutingnya di BPS nih ya, Pak Agus ya. Siapa tahu. Nah, Perjadinnya ke tempat Pak Agus, di mana Pak Agus? Cirebon, Pak, Cirebon. Nah, Cirebon. Siapa tahu kita syutingnya nanti di tempatnya Pak Agus di Cirebon misalkan ya. Nah, karena dispenser ini saya masukkan sebagai kegiatan swakelola tipe 1, maka semua anggaran yang di bawah saya tagging swakelola tipe 1 dispenser ini itu masuk ke dalam kegiatan pengadaan seperti itu. Ya, jadi kalau memang mau dilaksanakan dengan swakelola harus jelas swakelola tipe yang mana, 1, 2, 3 atau 4, dan tentunya tadi ada pelaku yang melaksanakannya dan eksekusinya memang dengan kegiatan swakelola seperti itu eksekusinya. Oke. Selanjutnya, next slide. Masih ada. Nah, begitu pula dengan pemilihan penyedia ya. Dengan pemilihan penyedia ini dilakukan dengan apa nih paket pengadaannya?
apalagi purchasing, ya barang jasanya sudah dalam katalog toko daring, pengadaan langsung, penunjukan langsung, kerja cepat atau tanda atau seleksi. Dan di luar ini yang sering itu ada pengadaan yang dikecualikan. Pengadaan kecualian itu ada 4 secara umum kan, ada BLU, ada harganya sudah dipublish oleh pemerintah karena tata kelolanya oleh pemerintah seperti air minum, PLN, telepon ya. Kemudian ada satu lagi harganya sudah publish di umum juga ya, sudah dipublish juga, ada 4 itu kan, ada excess demand, ada bisnis mapan ya, bisnis mapan, terus industri kreatif dan karya seni kalau nggak salah ya. Nah, itu ada 4 di dalamnya. Terus satu lagi yang pengadaannya sudah diatur dalam undang-undang lain seperti pengadaan tanah ya, lahan misalkan ya, misalkan Bapak Ibu butuh butuh lahan tuh. Nah, maka diumumkan dalam RUP di tagging gitu ya sebagai pengadaan yang dikecualikan ya. Tapi prosesnya ya nanti pengadaan yang dikecualikan karena itu oleh undang-undang ya, berarti memang itu tidak perlu pokja segala macam karena itu diatur oleh undang-undang lain, tapi diinput ke dalam RUP seperti itu ya. Oke, next slide. Udah, ini apa lagi? Ada lagi? Habis slide-nya? Oke, cukup ya. Coba ada pertanyaan apa lagi tadi? Sampai mana tadi?